Penelitian difusivitas integral ini merupakan upaya untuk memahami fenomena transfer massa yang memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh fenomena transfer massa adalah pergerakan asap dari cerobong yang mengapung ke udara sekeliling dengan jalan difusi. Proses ini dapat dijelaskan sebagai perpindahan zat melalui udara. Difusi adalah perpindahan zat dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah, dan dalam konteks asap cerobong, zat yang berpindah adalah partikel-partikel asap atau gas yang terdapat dalam udara panas yang naik. Ketika asap dihasilkan di dalam cerobong, kondensasi panas menghasilkan udara yang lebih ringan dan cenderung naik ke atas. Proses ini menciptakan gradien konsentrasi, di mana konsentrasi asap tinggi di sekitar cerobong dan lebih rendah di udara sekelilingnya. Akibatnya, partikel-partikel asap cenderung menyebar dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah melalui gerakan acak molekul-molekul. Jadi, pergerakan asap dari cerobong yang mengepul ke udara sekeliling mencerminkan peristiwa difusi di mana partikel-partikel asap bergerak secara alami untuk menyebarkan diri dan mencapai keseimbangan konsentrasi di sekitarnya. Contoh lain peristiwa perpindahan massa yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah larutnya kristal gula dalam air, larutnya kopi ke dalam air, terjerapnya zat beracun ke dalam arang, dan larutan oksigen ke dalam darah. Faktor-faktor seperti suhu, tekanan, dan jenis zat dapat mempengaruhi kecepatan difusi. Koefisien difusi memiliki peran krusial dalam industri kimia sebagai parameter yang menentukan kecepatan transfer massa di dalam berbagai proses. Dalam konteks industri kimia, pemahaman yang mendalam terhadap koefisien difusi sangat penting untuk merancang kapasitas alat, mengoptimalkan dan mengendalikan proses-proses seperti reaksi kimia, pemisahan zat, dan absorpsi. Untuk mendalami materi mengenai difusivitas integral, dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menentukan koefisien difusivitas integral yang merupakan perbandingan luas dengan waktu dalam satuan cm kuadrat per menit dari larutan asam oksalat yang berbeda, sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana zat dapat menyebar di sebuah medium. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini ada suntikan, labu takar, gelas beker, pipa kapiler, corong, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet tetes, dan pipet volume. Untuk bahannya ada asam oksalat X1, asam oksalat X2, asam standar 0,1 N, NaOH, dan indikator PP. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengukur panjang pipa kapiler yang nantinya akan disusun dalam bak difusi secara berurutan dari yang tertinggi hingga terendah. Langkah kerja selanjutnya adalah menentukan volume pipa kapiler. Dalam langkah ini, yang pertama dilakukan adalah dengan menimbang pipa kapiler kosong.
Langkah berikutnya adalah mengambil beberapa mili Aquades dengan suntikan, lalu dimasukkan ke dalam pipa kapiler sampai batas permukaan pipa kapiler yang nantinya akan dilakukan penimbangan. Lalu, langkah selanjutnya adalah melakukan penimbangan pipa kapiler yang berisi Aquades yang dimana data ini akan digunakan untuk menentukan perhitungan. Langkah kerja selanjutnya adalah standarisasi larutan NaOH. Dalam langkah ini, yang pertama dilakukan adalah mengambil 10 ml larutan asam standar 0,1 N lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu, larutan natrium hidroksida tersebut dimasukkan ke dalam buret, yang dimana larutan ini berfungsi sebagai titran dalam standarisasi ini. Langkah berikutnya adalah menambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam labu Erlenmeyer yang telah berisi larutan asam standar. Fungsi penambahan indikator PP ini adalah untuk mengetahui terjadinya suatu titik ekuivalen dalam proses penitrasian dengan terjadinya perubahan warna pada larutan. Indikator PP dengan range pH 8 sampai 9,6 merupakan indikator yang baik untuk larutan basah, di mana indikator ini akan merubah warna larutan dari bening menjadi merah muda akibat dari perubahan pH larutan pada saat penitrasian. Langkah kerja selanjutnya adalah standarisasi asam oksalat. Dalam langkah ini, yang pertama dilakukan adalah mengambil 10 ml larutan asam oksalat X1 lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Berikutnya, menambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam larutan asam standar X1 yang nantinya akan langsung distandarisasi dengan larutan NaOH.
Penitrasian ini dilakukan hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Dalam percobaan ini juga dilakukan pada asam oksalat X2 sebelum terdifusi dengan langkah yang sama. Berikut merupakan hasil dari standarisasi asam oksalat X1 dan asam oksalat X2 sebelum terdifusi. Langkah berikutnya adalah percobaan difusi. Dalam langkah ini, hal pertama yang dilakukan adalah mengambil larutan asam oksalat X1 dengan suntikan, lalu dimasukkan ke dalam pipa kapiler hingga tidak ada gelembung di permukaan. Langkah selanjutnya adalah menyusun pipa kapiler di dalam bak air dari posisi ketinggian pipa kapiler yang tertinggi hingga terendah. Setelah pipa kapiler disusun dalam bak air, proses difusi dapat dimulai dengan langkah pertama, mengalirkan air dengan membuka keran dari tangki penampung air. Pada proses ini, terjadi arah aliran yang menuju bak difusi. Aliran air ini akan mengenai mulut pipa kapiler dari tinggi ke rendah. Ketika mulut pipa kapiler tersebut terkena antara air dengan asam oksalat, maka akan terjadi difusi atau perubahan transfer massa. Perpindahan transfer massa ini terjadi dari dalam asam oksalat yang keluar menuju bak dan air yang menuju pipa kapiler. Setelah itu, mengambil pipa kapiler setiap selang waktu 5 menit secara berurutan. Selanjutnya, mengambil asam oksalat dari dalam pipa kapiler, lalu mengencerkan hingga volume mencapai 10 ml dengan Aquades.
Selanjutnya adalah menambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam larutan asam oksalat X1 yang telah terdifusi dan menitrasi dengan larutan standar NaOH hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Standarisasi ini dilakukan sebanyak 3 kali. Langkah berikutnya adalah proses percobaan difusi pada asam oksalat X2. Dalam langkah ini, pertama yang dilakukan adalah mengambil larutan asam oksalat X2 dengan suntikan, lalu dimasukkan ke dalam pipa kapiler hingga tidak ada gelembung di permukaan. Selanjutnya adalah menyusun pipa kapiler kembali di dalam bak air dari posisi ketinggian pipa kapiler yang tertinggi hingga terendah. Selanjutnya, proses difusi dapat dimulai kembali dengan langkah pertama mengalirkan air dengan membuka keran dari tangki penampung air. Selanjutnya, mengambil asam oksalat dari dalam pipa kapiler dan mengencerkan hingga volume mencapai 10 ml. Setelah itu, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan menambahkan 2 tetes indikator PP. Selanjutnya, menitrasi larutan asam oksalat X2 yang telah terdifusi dengan larutan natrium hidroksida. Standarisasi ini dilakukan hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Berikut merupakan hasil dari standarisasi larutan asam oksalat X1 dan asam oksalat X2 dengan larutan natrium hidroksida setelah terdifusi. Langkah pertama adalah menentukan volume pipa kapiler yang dapat dihitung dengan rumus berak Aquades dibagi densitas Aquades. Didapatkan volume pipanya adalah 3,5184 mili, 3,4512 mili, 3,4344 mili, 3,4223 mili, dan 3,3974 mili. Langkah kedua adalah menentukan normalitas NaOH
dengan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, di mana V1 adalah volume asam standar, N1 adalah normalitas asam standar, V2 adalah volume NaOH, dan N2 adalah normalitas NaOH. Didapatkan hasil normalitas NaOH adalah 0,107, 0,108, dan 0,1. Langkah ketiga adalah menentukan normalitas asam oksalat X1 dan X2 sebelum difusi, yang dapat dihitung dengan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, di mana V1 adalah volume NaOH sebelum difusi, N1 adalah normalitas NaOH, V2 adalah volume asam oksalat, N2 adalah normalitas asam oksalat. Hasilnya, untuk normalitas asam oksalat X1 sebelum difusi adalah 0,0399, 0,0409, dan 0,0388. Dan untuk normalitas asam oksalat X2 sebelum difusi adalah 0,0399, 0,0409, dan 0,0388. Langkah selanjutnya adalah menentukan normalitas asam oksalat sudah difusi dan sudah pengenceran, yang dapat dihitung dengan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, di mana V1 adalah volume NaOH setelah difusi, N1 adalah normalitas NaOH, V2 adalah volume asam oksalat, dan N2 adalah normalitas asam oksalat. Didapatkan normalitas asam oksalat sudah difusi untuk asam oksalat X1 adalah 0,01365, 0,0147, 0,0168, 0,0120, 0,01995. Dan untuk normalitas asam oksalat X2 sesudah difusi adalah 0,0115, 0,0126, 0,0126, 0,0126, dan 0,0126. Selanjutnya adalah menentukan normalitas asam oksalat sesudah difusi sebelum pengenceran, yang dapat dihitung dengan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, di mana V1 adalah volume NaOH setelah difusi, N1 adalah normalitas asam oksalat untuk X1 dan X2, V2 adalah volume pipa kapiler, N2 adalah normalitas asam oksalat sesudah difusi sebelum pengenceran. Didapatkan hasil normalitas asam oksalat X1 sesudah difusi sebelum pengenceran adalah 0,03876, 0,042594, 0,048917, 0,036817, dan 0,058721. Dan untuk normalitas asam oksalat X2 sesudah difusi sebelum pengenceran adalah 0,03268, 0,03650, 0,03668, 0,03681, dan 0,03708. Selanjutnya adalah menentukan presentase asam oksalat sisa, yang dapat dihitung dengan rumus E sama dengan N per N0 kali 100%, di mana E adalah persen sisa asam oksalat, N adalah normalitas asam oksalat setelah difusi, N0 adalah normalitas asam oksalat sebelum difusi. Didapatkan presentase asam oksalat X1 adalah 27,97%, 30,12%, 34,42%, 24,9%, dan 40,88%. Dan untuk presentase asam oksalat X2 adalah 28,89%, 30,15%, 30,15%, 30,15%, dan 30,15%. Selanjutnya adalah menentukan koefisien difusivitas, yang dapat dicari dengan rumus di bawah ini, di mana persamaan 2 log 100 min E sama dengan 2 log 200 akar DABP plus log T per L kuadrat dapat diselesaikan dengan metode least square dengan persamaan garis Y sama dengan AX plus B, di mana Y sama dengan 2 log 100 min E, X sama dengan log T per L kuadrat, B sama dengan 2 log 200 akar DAB kali Pi. Dari data yang ada dalam tabel, ditemukan persamaan garis lurus untuk asam oksalat X1 adalah Y sama dengan minus 0,1416X plus 3,541. Kemudian nilai 3,541 dari persamaan garis kita masukkan ke dalam persamaan 2 log 200 kali akar DAB kali Pi,
Ditemukan nilai koefisien difusivitas untuk asam oksalat X1 adalah 0,0276 cm kuadrat per menit. Dari data dalam tabel ini, diperoleh persamaan garis lurus untuk asam oksalat X2 adalah Y sama dengan minus 0,0210 X plus 3,673, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan 2 log 200 kali akar DAB kali Pi, diperoleh nilai koefisien difusivitas untuk asam oksalat X2 sama dengan 0,0375 cm kuadrat per menit. Selanjutnya adalah menentukan persen kesalahan yang dapat dihitung dengan rumus Y data dikurangi hitung per Y data dikali 100%. Ditemukan persen kesalahan untuk asam oksalat X1 adalah 0,34, 0,131, 0,666, 3,092, dan 2,266. Berikut adalah grafik hubungan antara log T per L kuadrat dengan 2 log 100 minus E untuk asam oksalat X1. Persen kesalahan untuk asam oksalat X2 adalah 0,066, 0,178, 0,072, 0,004, dan 0,064. Berikut adalah grafik hubungan antara log T per L kuadrat dengan 2 log 100 minus E untuk asam oksalat X2. Demikian penjelasan dari kami, semoga informasi yang disajikan dapat memperkaya pemahaman bagi kita semua.